Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan dan menjelaskan bagaimana metode partisipasi yang ada pada Desa Pontang. Desa Pontang terletak di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.728 jiwa yang terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Pontang Krajan dengan 4.676 jiwa, Pontang Tengah dengan 4.113 jiwa, dan Pontang Utara dengan 3.941 jiwa. Partisipasi adalah ikut serta dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental, emosional, dan fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki oleh sekelompok. Kegiatan yang dilakukan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas perubahan yang telah dilakukan. Masyarakat Desa Pontang dengan narasumber Bapak Sudarsono dan Bapak Har. Bapak Sudarsono sebagai petani penyewa lahan dan penggarap yang berusia 76 tahun dengan Bapak Har sebagai petani penyewa penggarap dengan umur 40 tahun. Bapak Sudarsono sebagai petani jagung, sedangkan Bapak Har sebagai petani tomat. Narasumber pertama, Bapak Sudarsono sering mengikuti program penyuluhan yang diadakan pada 2 minggu sekali. Sedangkan Bapak Har hanya bergabung pada kelompok tani, namun tidak tergabung dalam program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hasil program yang diikuti oleh Bapak Sudarsono menyatakan bahwa program penyuluhan memudahkan Bapak Sudarsono dalam mendapatkan hasil yang maksimal pada komoditas yang dibudidayakan. Partisipasi dibagi menjadi 4 metode. Yang pertama, participation in decision making atau partisipasi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat dilibatkan dalam perumusan atau proses pembuatan keputusan dengan mengemukakan pendapat atau saran dalam menilai suatu program atau kebijakan yang akan diterapkan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan menurut Cohen dan Uphoff dibedakan menjadi 3, yaitu initial decision atau keputusan awal, ongoing decision atau keputusan berkelanjutan, dan operational decision atau keputusan operasional. Keputusan awal pada partisipasi masyarakat, keputusan awal bagaimana aspek yang akan dipertimbangkan untuk proyeksi ke depannya dalam memberikan kebijakan atau terlibat dalam pengambilan keputusan. Keputusan keberlanjutan ialah aspek yang dikelola secara kontinu selama proses partisipasi. Keputusan keberlanjutan ini meliputi komunikasi yang terus dilakukan yang mencakup penyampaian informasi. Keputusan keberlanjutan lainnya mencakup pengelolaan konflik jika ada konflik atau ketegangan yang muncul selama partisipasi. Keputusan perlu diambil tentang bagaimana mengelola konflik tersebut. Ini bisa melibatkan penyelenggaraan pertemuan khusus, mediasi, atau pengembangan strategi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Keputusan operasional terkait dengan aspek-aspek praktis dan sehari-hari yang perlu diatur untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program atau kegiatan partisipasi. Partisipasi dalam pengambilan keputusan melibatkan petani, di mana petani sebagai sasaran utama yang akan dilakukan pemberdayaan oleh PPL. Jika tidak dilakukan proses pengambilan keputusan dari petani, maka program yang dijalankan tidak akan maksimal. Yang kedua ialah participation in implementation atau partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, dan barang material. Partisipasi berbentuk tenaga, di mana masyarakat ikut dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh PPL pada Desa Pontang. Masyarakat Desa Pontang sangat antusias dalam menyalurkan tenaga uang yang dialami oleh masyarakat Desa Pontang. Pelaksanaan berbentuk uang, di mana masyarakat desa membantu dalam pendanaan yang telah dilaksanakan oleh program PPL. Pelaksanaan berbentuk material dalam proses partisipasi masyarakat ialah masyarakat mendapatkan material yang diperoleh dari program. Yang ketiga
ialah Material berupa participation in pupuk benefit yang atau diberikan partisipasi oleh pemerintah. dalam pembagian keuntungan. Partisipasi dalam pembagian keuntungan merupakan wujud peran di mana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih atau manfaat positif bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan partisipasi tersebut, masyarakat harus menerima manfaat positif yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan. Manfaat yang diperoleh dibedakan menjadi 3 manfaat, yaitu manfaat material, manfaat sosial, dan manfaat pribadi. Manfaat material yang diperoleh oleh petani Desa Pentang ialah peningkatan hasil dari program seperti bagaimana ilmu yang didapatkan oleh petani dan ilmu tersebut dapat diimplementasikan oleh petani untuk menghasilkan hasil pertaniannya. Manfaat sosial pada dasarnya ialah barang publik. Manfaat ini biasanya dicirikan sebagai layanan program yang memudahkan masyarakat atau hasil yang oleh masyarakat Desa Pentang ialah selanjutnya manfaat pribadi, di mana masyarakat Desa Pentang memperoleh ilmu-ilmu yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang Yang lain. keempat, participation in evaluation atau partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi kegiatan yang telah berjalan selama 1 tahun. Program diikuti oleh seluruh peserta kegiatan dengan melihat perubahan aspek pengetahuan serta pelaksanaan program. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar berkat partisipasi baik antara pengurus kelompok tani dan anggota.